Amin. Saudara-saudara, tadi kita menyaksikan bagaimana gereja kelahiran Yesus yang dikenal dengan Grotto of the Nativity. Jadi seringkali kita ini membaca kitab suci itu dengan apa yang sering saya sampaikan dengan anakronisme sejarah. Apa itu anakronisme? Anak artinya melawan. Kronos itu kronologi, urutan waktu. Kadang-kadang peristiwa yang terjadi ribuan yang lalu tentu tidak bisa kita pahami langsung dengan situasi sekarang. Karena budayanya berbeda, letak geografisnya berbeda, cara hidup, tradisi juga berbeda. Bahkan bentuk rumah, bentuk kandang, bentuk kuburan juga berbeda. Maka ketika kita memahami sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu, tentu tidak sama dengan yang kita pahami sekarang. Setiap malam, orang-orang di seluruh dunia, apalagi kalau situasi normal ya, biasanya ada sekitar 100 grup yang datang di setiap bulan Natal. Tapi sekarang ini hanya sekitar 8 grup saja. Jadi kita bisa leluasa masuk ke tempat-tempat ziarah tanpa antri. Karena situasi sekarang sejatinya masih perang antara Israel dengan Hamas. Tetapi itu keuntungan bagi kita karena kita bisa lebih mendalami tempat-tempat itu tanpa harus tergesa-gesa. Nah saudara-saudara, di setiap kali Natal, kadang-kadang di depan gereja yang kita kunjungi kemarin, Church of Nativity, itu ada kandang dari kayu yang menggambarkan seolah-olah kejadiannya seperti itu, sehingga muncul istilahnya itu kesenjangan antara yang kita dalam devosi, misalnya kandang dari kayu, sementara begitu kita masuk gereja Nativity atau gereja kelahiran Yesus, ternyata itu batu bukan kayu. Lalu sekarang banyak orang memperdebatkan, Yesus itu lahir di kandang domba atau di gua, tempat di mana domba-domba itu dipelihara. Nah, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang juga salah. Karena apa? Kandang itu kalau di Indonesia, di Eropa, di Australia biasanya kan dibuat dari kayu ya. Sehingga kita membayangkan Yesus itu palungannya kayu, kandangnya kayu, kan begitu. Tetapi di sini ternyata tidak. Itu dari batu. Maka kalau dikatakan Yesus lahir di kandang, kalau kandang itu dipahami fungsinya, tempat bagaimana domba-domba itu dipelihara, itu benar. Cuma jangan membayangkan kandangnya seperti kandang kita. Kalau disebut Yesus lahir dari gua, itu juga benar. Tapi jangan dibayangkan guanya seperti si buta dari gua hantu bernafas dalam lumpur, ya kan? Budayanya beda. Anda lihat di sana tadi, ya, yang kita baru masuk, itu gua-gua alami itu. Di dalamnya itu difungsikan sebagai rumah, bukan hanya rumah binatang, tapi juga rumah manusia. Nah, saudara-saudara, karena jarak kebudayaan itulah, maka biasanya para penerjemah Alkitab memahaminya menurut kebudayaannya sekarang. Misalnya, pada ayat ke-7, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kita bayangkan Bunda Maria sama Yusuf, Bunda Maria sedang hamil tua itu mencari penginapan dan tidak ada penginapan di desa itu, lalu dia gunakan kandang domba. Itu bayangan kita kan seperti itu. Padahal kita melihat gerejanya, dan gereja itu sudah diidentifikasi sejak kira-kira tahun 140 Masehi. Siapa penulis pertama yang menulis tentang keberadaan Grotto Nativity, Grotto kelahiran Yesus? Adalah seorang penulis gereja yang namanya adalah Justinus Martyr. Dia menulis buku yang berjudul Dialog with Trypho, dialog dengan Trypho, dan Trypho itu adalah rekan dialognya, mitra dialognya dalam memperdebatkan soal agama. Yang namanya Justin Martyr itu seorang yang berasal dari Neapolis. Neapolis itu sekarang namanya Nablus karena dieja dengan ejaan Arab. Ya,
Lalu dia mengunjungi tempat ini, dia meyakinkan dengan lawan-lawan debatnya bahwa itu real, pernah ada. Dan dia mengatakan kataluma atau ruang yang di bawahnya ada gua, ya, di mana Yesus dilahirkan masih bisa kita lihat sampai hari ini. Artinya sampai zamannya Justinus Martir. Itu kesaksian pertama tentang keberadaan grotto kelahiran Yesus. Nah, lalu yang kedua dilanjutkan oleh seorang penulis namanya dari Mesir, ya. Penulis ini Origenes ini juga menulis bagaimana ketika dia mengunjungi tanah suci melihat sendiri grotto nativity, gua kelahiran Yesus. Lalu Santo Hieronymus itu adalah seorang teolog, ya, seorang penerjemah Alkitab yang selama lebih dari 25 tahun dia tinggal di Bethlehem, dan kira-kira 4 tahun dia belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani Koine untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang nantinya disebut Vulgata. Kemarin ketika kita keluar, ya, kemudian naik dari grotto kelahiran Yesus, itu ada kapel gereja Ortodok Armenian. Sebelum keluar itu ada gereja Katolik yang tutup. Itu di bawahnya gereja Katerina itu ada gua Hieronymus. Disitulah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, dia juga mengatakan tentang keberadaan grotto nativity. Lalu pertanyaannya, lalu Yesus kalau dilahirkan di gua batu yang seperti yang kita lihat kemarin, atau di kandang domba, itu kira-kira bagaimana bisa direkonstruksi? Nah, saudara-saudara, yang diceritakan dalam Alkitab itu apa? Sensus pertama ketika Kirenius menjadi pemimpin atau wali di wilayah Israel ini. Dan ada 2 kali sensus sebetulnya. Sensus yang pertama itu yang diadakan kira-kira pada saat kelahiran Yesus, dan sensus yang kedua itu adalah sensus dalam rangka untuk melihat loyalitas para masyarakat jajahan ini. Dan sensus yang kedua itu dilakukan pada tahun 6 setelah Masehi. Itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Makanya ada sensus pertama karena ada sensus kedua. Sensus kedua itulah yang menyebabkan Arkelaus, seorang anak Herodes yang sulung, yang menjadi penguasa separuh negeri, dipecat dari jabatannya karena diragukan loyalitasnya di dalam mengelola keamanan negeri jajahan yang disebut negeri orang Yahudi ini, yang tidak lain adalah jajahan Roma. Tapi sensus yang pertama itu adalah sensus Pax Romana, perdamaian Roma. Dan sensus yang pertama itulah Yesus ketika dikandung Bunda Maria didaftarkan. Nah, waktu itu Bunda Maria tinggal di Nazaret. Lalu dari Nazaret dia kenapa pergi ke Bethlehem? Karena keluarganya tinggal di Bethlehem, dan sensus dilakukan berdasarkan family-nya, berdasarkan keluarganya. Maria berasal dari suku Yehuda, dan suku Yehuda tinggalnya di sekitar Bethlehem, ya. Makanya Yusuf sama Maria datang ke sini. Lalu datang kemana dia? Datang tentu ke keluarganya. Nah, kita masih perlu melihat apakah terjemahan penginapan itu tepat atau tidak. Karena apa? Pada zaman itu yang dilewati oleh penginapan itu ada yang dilewati oleh karavan, dan Bethlehem itu bukan jalan karavan. Karena itu tidak mungkin ada penginapan dalam pengertian yang bersifat komersial. Lalu kalau kita membaca teks dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani Koine, itu sebenarnya digunakan kata kataluma. Kataluma itu maknanya bukan penginapan komersial, itu ruang keluarga sebetulnya. Dan kataluma itu dipakai dalam ayat Alkitab yang lain. Misalnya, ya, kita membaca Lukas pasal 22 ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan kataluma, tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Jadi yang digunakan ruangan itu kata kataluma. Lalu pada ayat berikutnya, dan orang lalu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar. Ruangan atas yang besar itu digunakan kata anak gayon mega. Disinilah guru, maksudnya Yesus dan murid-muridnya melakukan seder hapesa. Dan yang disebut ruangan atas itu yang kemarin juga kita kunjungi, yaitu di atasnya
memorial kubur Daud, itu ada ruang yang namanya Aperion atau Senakel. Disitulah terjadinya pencurahan Roh Kudus, dan ruangan atas itu memuat kira-kira 120 orang. Jadi ruangan atas yang besar. Jadi bisa direkonstruksi kira-kira ya, rumah yang dikunjungi Bunda Maria itu kemungkinan rumah keluarga besar Yehuda, rumah keluarga besarnya Yusuf, atau rumah keluarganya besarnya Maria di Bethlehem, kakek moyang yang tinggal di sana. Dan yang di atas yang sekarang menjadi gereja ortodoks Yunani, itulah yang disebut kataluma, yaitu ruangan keluarga yang besar. Nah, ruangan yang besar itu biasanya ada kamar-kamar, ada ruang-ruang, karena banyaknya orang yang datang ke Bethlehem untuk menjalankan sensus yang diinstruksikan oleh kaisar, maka penuhlah ruangan itu. Maka Bunda Maria saatnya tiba melahirkan, dia turun ke bawah. Ruangan itulah yang ada palungannya, ada tanda bintangnya 14. Kemarin sempat dihitung, kalau tidak ada perang mungkin nggak sempat saya menghitung 1, 2, 3, sampai 14. Karena itu apa? 14 itu namanya Raja Daud. Raja Daud itu kan hurufnya Dalet, Vav, Dalet. Itu angannya adalah 464, yaitu jumlahnya itu kira-kira adalah 14, saudara-saudara. Makanya ada bintang Daud, bintang itu bentuknya seperti bintang, padahal itu perisai. Ya, makanya disebut Magen David. Itu yang begini, segitiga itu dulu huruf di zaman Raja Daud itu Dalet itu segitiga dengan segitiga 14. Rahasianya apa? Antara Yesus sebagai keturunan Daud, keturunan Abraham, Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham. Dari Abraham sampai Daud 14 nama, dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 nama, dari pembuangan Babel kepada Yesus 14 nama. Itu rahasia angka bintangnya 14, itu artinya bintang Daud. Ya, yang jumlahnya 11 tapi simbolnya adalah perisai tadi. Nah, saudara-saudara, jadi karena sensus itu begitu ramai, maka tidak ada ruang atas. Makanya kalau saudara-saudara membaca Alkitab kuno, ya misalnya selain teks asli dalam bahasa Yunani, itu ada Alkitab dalam bahasanya Yesus sendiri, yaitu bahasa Aramaik yang dikenal dengan Pesito atau Pesita. Di situ tidak ada kata penginapan. Teks aslinya itu kalau dalam bahasa Aramaik berbunyi mitul delait walekhun dukta aikadasrin. Kalau diterjemahkan kira-kira karena tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Jadi tempat untuk tinggal. Jadi ruangan sebetulnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi pada zaman dulu saudara-saudara dan sampai hari ini, yang namanya keluarga besar di Timur Tengah itu ruang atas itu ruang keluarga. Lalu karena bentuk rumah itu Anda lihat bentuknya Bethlehem kan, itu gunung atau perbukitan, lembah gitu kan. Nah, di situ kan kita lihat gua-gua kan, gua-gua itu fungsinya jadi rumah manusia maupun yang paling bawah rumah binatang, khususnya ketika musimnya tidak bagus, ya. Ini musimnya cukup bagus sangat lah di Bethlehem, maka jangan membayangkan selalu Desember turun salju itu di Eropa. Kalau di Bethlehem tidak, ya kan? Kita ini selalu membaca dengan anakronisme sejarah. Nah, ketika itu maka Bunda Maria melahirkan di bintang yang ditandai itu. Setelah itu bayi Yesus dibawa ke palungan. Nah, palungannya juga dari batu, jadi bukan dari kayu. Karena kayu itu kan bukan budaya Timur Tengah kuno ya. Sampai hari ini juga masih seperti itu. Nah, saudara, jadi kesimpulannya bagaimana? Yesus lahir di kandang domba atau di gua domba? Tidak dua-duanya. Karena kita membayangkan kandang jadi kandang di Yogyakarta. Atau kita bayangkan gua Selarong yang tidak berfungsi jadi rumah. Di sini gua jadi rumah. Pernah tahun 2004 ya, ada orang Indonesia menjadi TKI di Mesir. Kemudian dia diterima keluarga besar itu karena dinikahi oleh anak dari bosnya. Lalu ketika rumah itu ramai, dia ditempatkan di tempat di mana kan hewan itu dipelihara. Lalu dia lapor, kenapa saya disia-siakan di sini? Karena kami ditempatkan dekat kandang. Keluarga besar di Timur Tengah, kandang itu bukan sesuatu yang harus dihinakan.
Karena itu rumahnya itu bentuknya memang seperti itu. Nah, saudara-saudara, makanya jadi ingat ya bahwa kata luma itu artinya bukan penginapan dalam pengertian penginapan komersial, tapi ruang keluarga. Karena ruang keluarga itu yang ada ruang-ruang tamunya itu, kamar-kamar tamunya itu penuh, asal bukan penginapan secara komersial. Sebab kata yang digunakan penginapan dalam pengertian penginapan komersial, Anda bisa membaca di Injil Lukas pasal 10 ayat 34, di mana ketika ada orang Samaria yang baik hati, tergerak hatinya oleh belas kasihan, menolong orang yang terlukai di jalan, dia angkat, kemudian dia rawat di sebuah penginapan. Nah, kata penginapan di situ digunakan bukan kata lum, tapi menggunakan kata yang lain lagi, khusus untuk kata penginapan. Nah, karena itu jelas ya, bahwa itulah pentingnya arkeologi Alkitab dalam memahami teks-teks suci, kitab suci. Yang kedua, tadi waktu di bis ada pertanyaan, apakah benar Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember? Saya jawab benar. Itu juga yang meragukan bulan Desember itu baru muncul kira-kira tahun 1790-an. Jadi zamannya kalau di kerajaan Jawa itu zamannya Pakubuwono itu. Jadi abad pertama, kedua, ketiga tidak pernah ada yang meragukan Yesus lahir pada bulan Desember. Karena apa? Pemujaan Dewa Matahari itu, khususnya titik balik musim dingin, itu baru tahun 274 Masehi ketika Kaisar Aurelius. Kemudian Natal itu sudah diperingati ya sebagai misa malam Natal pertama itu di Roma tahun 126 oleh siapa? Telesphorus pertama, Pop Telesphorus pertama. Dan itu terkait dengan apa yang kita baca tadi, Gloria in excelsis Deo et intera pacum minibus bone voluntatis tadi, segala kemuliaan bagi Allah. Kalau Anda membaca di depan padang gembala tadi kan Gloria in excelsis Deo, tapi kalau Anda masuk ini gereja baru yang dibuat arsitek terkenal sekali Antoni Barlucci, itu bunyinya bukan excelsis tapi Altissimis Deo. Kenapa? Karena itu terjemahan Hieronymus yang tadi saya ceritakan dikerjakan di Bethlehem. Nah, sebelumnya itu gereja di wilayah barat sudah memakai Alkitab terjemahan bahasa Latin yang namanya Vetus Latina, di mana diterjemahkan Gloria in excelsis Deo. Tapi oleh Hieronymus terjemah disempurnakan in Altissimis Deo. Tapi yang sampai sekarang masih kita nyanyikan in excelsis Deo, karena kalau ditambahi Altissimis ketukannya tambah satu. Sudah tahu nggak? Lagu yang kita nyanyikan di gereja-gereja non-Katolik, juga ikut-ikut gereja Katolik, itu asalnya dari Roma. Dan juga yang bukan Katolik itu ikut Roma semua itu, tahun 126. Kemudian tahun 160 atau tahun 170-an ya, itu seorang uskup dari Kaisaria Israel, ya Kaisaria Maritim, itu mengatakan sebentar lagi kita akan merayakan Natal pada 25 Desember yang sebentar lagi akan tiba. Itu 160-an. Lalu yang ketiga, itu ditetapkan sebagai dokumen gerejawi di Alexandria oleh Paus Dimitrius I. Baba Dimitri itu bukan Paus Roma, tapi Paus Ortodok Koptik di Alexandria. Dalam judul bukunya, bahasa Koptik, terjemahan bahasa yang sekarang ini namanya Koptik Didaskalia Apostolorum. Pada pasal 18, kalau Paus Roma memperingati pertama Natal 25 Desember, itu dokumennya namanya Liber Pontificalis, ya. Kemudian dalam dokumen Koptik itu dikatakan ya akhwatana, wahai saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, tahfutu fi ayamil ayat allati hiya itmilat rabbina, rayakanlah pada perayaan-perayaan, pada hari-hari perayaan itu Natal dari Gusti kita, dari junjungan kita Yesus Kristus. Tepatnya wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'i lil Ibraniyin, pada tanggal 25
bulan ke-9 bagi orang Ibrani. Bulan ke-9 bagi orang Ibrani itu apa? 25 bulan Kislev. Dan itu tepat dengan perayaan Hanukah yang tadi saya jelaskan, ada kaki Dian yang bercabang 9 untuk memperingati peristiwa kemenangan Makabe dalam menahbiskan kembali bait suci. Jadi clear datanya dari tahun 126, kemudian tahun 160 atau 170-an, kemudian tahun 189, baru kemudian diuniversalkan lewat Paus Julius di Roma. Tapi sebelumnya sudah ada. Ya, kemudian yang terakhir, ya, tadi juga dipertanyakan. Lalu gembala-gembala itu menggembalakan dombanya pada waktu malam. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena Anda tidak, orang yang bertanya itu tidak mengerti geografisnya Israel. Setiap tahun itu selalu ada salju, bahkan tahun lalu nggak turun salju. Saya juga datang bersama Tatur tahun lalu. Di sana tidak turun salju, makanya kita tidak jadi naik ke Hermon. Ya, Hermon biasanya turun salju yang di utara, tapi yang di wilayah selatan ini wilayah padang gurun. Suhunya paling terendah itu sekitar 8 derajat Celcius. Jadi tidak turun salju seperti kita sekarang. Kita masih bisa tidak pakai sarung tangan, kita masih bisa kemana-mana kan. Nah, kemudian yang disebut dengan domba-domba yang digembalakan itu ada 2 jenis. Yang pertama luhen bayitop. Bayit itu artinya rumah, yaitu gembala-gembala rumahan biasa. Yang kedua luhen midbariot. Midbariot itu gembala-gembala yang digembalakan, domba-domba yang digembalakan di padang rumput. Nah, itu masih 2 lagi. Yang pertama, gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba piaraan yang biasa. Itulah yang kemudian dikritik oleh Saksi Yehova, oleh sekte-sekte Kristen yang baru muncul zamannya Pangeran Diponegoro itu. Ya, dari abad 19, abad 18 yang rata-rata mengukur Israel dari ukuran orang Eropa. Yaitu gembala-gembala yang dilepas di padang, itu kira-kira awal musim semi. Yaitu bulan Nisan, paling akhir ditarik lagi ke rumah atau ke rumah dari padang itu akhir bulan Markeswan, itu sekitar ya menjelang September Oktober. Tetapi ada 2, ada gembala-gembala yang menggembalakan domba khusus yang disebut itu ada di dalam traktat yang namanya Traktat Sekalim 7 ya, nomor 2. Itu nomor 4 dari Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu kira-kira dikatakan bahwa Behemah Senimetsef Miru Salayim Ve'at Migdal Eder, yaitu domba-domba yang digembalakan khusus yang letaknya ya antara Yerusalem dan Migdal Eder. Migdal Eder itu apa, saudara? Menara kawanan domba. Itu dikaitkan dengan Rahel yang menangisi anak-anaknya karena dalam sumber-sumber Yahudi itu ketika Rahel melahirkan putranya Benyamin, dia meninggal, maka ada jerit tangis di Rama, Rahel menangisi anak-anaknya yang kemudian dicatat dalam Injil Matius. Tapi juga dalam sastra Yahudi itu disebutkan ketika bangsa Yehuda di Yerusalem itu dibuang ke pembuangan, mereka lewat makamnya Rahel. Lalu Rahel di Firdaus menangis berdoa pada Tuhan, kasihanilah anak-anakku karena dia menangisi anak-anaknya yang sedang. Lalu Tuhan berfirman, ini artinya bukan kita mendapat buku yang non Alkitab, tidak, tapi artinya bagaimana caranya orang setempat, budaya setempat itu dapat orang memahami Alkitab kan. Dia mengatakan kira-kira, kalau bukan karena engkau wahai Rahel, dosa-dosa Israel terlalu besar, aku tidak mengampuni, tetapi karena engkau aku akan mengampuni dan menebus umatku Yahudi. Tapi tidak sekarang, tapi nanti. Kapan? Saat Malak Mesiha Raja Mesias itu datang. Makanya wahai menara kawanan domba, dalam tafsiran Yahudi yang disebutkan dalam nubuat Mika pasal 4-8 itu dibaca wahai Raja Mesias yang akan datang. Lalu Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aram yang dipakai oleh orang Yahudi, Targum Yonatan, itu dikatakan di Migdal Eder Raja Mesias akan menyatakan dirinya.
Makanya di Padang Gembala itulah yang oleh sejarawan gereja bernama Eusebius dari Kaisarea yang pernah berkunjung ke tempat ini, ya artinya pernah berkunjung ke Padang Gembala, letak persisnya belum diidentifikasi, tapi kira-kira dekat-dekat sini karena ini Bethlehem tidak terlalu luas, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi. Begitu ada gereja abad keempat, di situ pernah berdiri gereja Ortodok Yunani, gereja Bizantium, berarti masyarakat mengetahui itu tempat yang penting. Kedua, ketika Hadrianus menumpas perang masuk Yahudi Nasrim, Yahudi yang pertama, Yesua dari Nazaret yang dikenal orang-orang Kristiani, Yahudi Kristiani, semua dilecehkan, termasuk Golgota yang tadi